Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu sifat mulia yang hendaknya kita tanamkan dalam hati kita masing-masing, yaitu sifat tawadu atau rendah hati. Dengan kita memiliki sifat tawadu atau rendah hati ini, insya Allah siapapun pemiliknya akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian berarti kita pun harus sekuat tenaga, semampu daya, fikir, tenaga kita masing-masing untuk membersihkan hati kita, membuang sifat jauh, membuang jauh-jauh sifat tercela, perlawanan daripada sifat luhur berupa tawadu atau rendah hati itu sendiri. Apa itu? Yaitu sifat sombong atau takabur. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita memiliki sifat rendah hati, kita pun tidak akan mudah untuk menghina, meremehkan kepada orang lain siapapun itu. Apa itu seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, apa itu orang kaya ataupun orang miskin, siapapun yang ia lihat, siapapun yang ia ketahui, ia selalu hormat, selalu menganggap dia, bahkan dia selalu beranggapan dia itu lebih mulia daripada diri kita sendiri. Tidak pernah kita merasa paling baik, tidak pernah kita merasa paling luhur, pun juga kita tidak pernah merasa paling taat, paling takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bagaimanapun keadaan kita, seperti apapun posisi kita, jikalau diri kita ini merasa paling baik daripada orang lain, na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik, itulah suatu akhlak yang sangat tercela, yang tidak diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang wajib hukumnya bagi kita selaku hamba Allah untuk membersihkan itu semua, yaitu sifat takabur, merasa paling baik, merasa paling kaya, paling pinter, paling ganteng, paling cantik, paling sukses, dan paling melebihi di atas segala-galanya, sehingga ia menganggap remeh, menghina, mengucilkan kepada sesama hamba Allah. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Perlu kita ketahui bahwasannya pertama kali makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala ini yang menyombongkan diri, merasa dirinya paling baik, yaitu iblis alaihi laknat. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada iblis ini untuk sujud kepadanya. Di sini bukan sujud dalam arti menyembah, mengabdi, bukan, tetapi sujud karena menghormati dan sujud karena taat diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apa jawaban iblis alaihi laknat ini? Dia mengatakan, ana khairun minhu.
khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku lebih baik daripada Nabi Adam. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan dia dari tanah liat. Akibat sebuah kesombongan, keangkuhan yang dimiliki iblis alaihi laknat inilah Allah subhanahu wa ta'ala mengutuk iblis. Allah subhanahu wa ta'ala mengeluarkan iblis yang sebelumnya iblis alaihi laknat ini adalah penghuni surga. Dan dia adalah makhluk yang taat kepada Allah. 80 tahun lamanya ia beribadah dan menikmati fasilitas surga. Akan tetapi ketika dalam dirinya ada sebuah kesombongan, merasa diri paling baik daripada makhluknya Allah yang lainnya berupa Nabi Adam alaihissalam, ketika itu pula Allah murka dan dikutuklah iblis, dikeluarkan daripada surganya Allah sampai detik ini hari, dan nanti akan selama-lamanya menjadi penduduk nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dengan demikian mari sama-sama kita memerangi hawa nafsu kita. Sebab musuh yang paling berat tak lain dan tak bukan adalah melawan hawa nafsu kita masing-masing. Melawan keangkuhan, melawan kesombongan, melawan sifat-sifat yang tercela yang ada di hati kita masing-masing, dan kita ganti dengan sifat-sifat mahmudah yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu di antara sifat yang tercela, yang madhmumah, tak lain dan tak bukan adalah at-takabburu, yaitu sombong. Kenapa sih kita harus menyombongkan diri? Seandainya pun kita sadar siapa diri kita, dari apa kita diciptakan, untuk apa kita hidup di muka bumi ini, lalu kemana kita nanti setelah kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, jika kalau kita mau mengaji diri, membaca diri kita sendiri ini, insya Allah kita akan terhindar daripada sifat angkuh dan sifat menyombongkan diri. Kita akan tahu dari sini siapa diri ini. Diri ini hanyalah makhluk kecilnya Allah subhanahu wa ta'ala, yang terbuat daripada nutfah. Kemudian kita hidup di panggung dunia ini, diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, untuk menghambakan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk saling hormat menghormati, saling menyayangi. Yang lebih muda menghormati yang lebih tua, yang lebih tua menyayangi kepada yang lebih muda, untuk menjauhi sifat sombong, supaya kita terbebas dari itu semua. Ingat asal kita dari apa, lalu hidup di muka bumi ini, keberadaan kita di tengah-tengah jasad kita ini, di bagian tengahnya, di perut, di dalamnya kita membawa kotoran, membawa najis. Setelah kita dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jika kita bukan orang-orang pilihan Allah, tentu kematian kita akan menjadi bangkai, menjadi busuk, dan akan menjadi bahan santapan cacing tanah di dalam kubur nanti. Na'udzubillah min dzalik. Untuk apa kita menyombongkan diri? Gak pantas rasanya kita memakai baju kebesaran berupa sombong. Kenapa? Sebab sombong itu adalah merupakan sifat atau khususiyah yang pantas memang untuk dipakai, yaitu oleh Rabbul Alamin Jalla Jalaluh, Allah subhanahu wa ta'ala.
Insya Allah, jikalau kita ini mau memerangi hawa nafsu kita, sedikit demi sedikit kita perbuang, kita bersihkan diri kita dari sifat sombong, merasa paling baik daripada orang lain, dan kita masukkan di dalam hati kita sifat tawadu, rendah hati, insya Allah kita akan menjadi orang yang mulia, baik di mata sesama manusia ataupun di pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika Allah menurunkan iblis alaihi laknat ini ke muka bumi ini, dia pun bersumpah demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis ini bersumpah demi Allah, dia akan menggoda umat manusia, dia akan menggoda mereka daya Bani Adam, kita ini, selama roh masih di jasad kita, selama kita masih hidup, selama itu pula iblis tidak akan berhenti menggoda kita untuk mengikuti jejaknya, jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri daripada ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, agar manusia itu menjadi tersesat dan kelak menjadi bahan bakar api neraka bersama iblis alaihi laknat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Bagaimanakah sumpah iblis ini? Mari sama-sama kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa hina ukhbita ilal ardi qala wa izzatika wa jalalika la azalu aghwa ibna adama madamar ruhu fi jasadihi. Faqala ar-rabbu wa izzati wa jalali la amna'uhu at-taubata ma lam yataghurghir bi nafsihi. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna iblisa, sesungguhnya iblis, hina ukhbita, ketika ia diturunkan ilal ardi, ke muka bumi, qala, maka iblis bersumpah, wa izzatika, demi sifat kemuliaanmu ya Allah, wa jalalika, dan sifat keagunganmu ya Allah, la azalu, aku tidak akan berhenti atau aku akan terus menerus aghwa, menggoda ibna Adam, terhadap anak cucu Nabi Adam, madama, selama masih tetap ar-ruhu, nyawa atau ruh, fi jasadihi, di dalam jasadnya. Faqala, maka menjawab ar-rabbu, Allah Subhanahu wa ta'ala, wa izzati, demi sifat kemuliaanku, wa jalali, dan sifat keagunganku, la amna'uhu, aku tidak akan mencegahnya, at-taubata, untuk bertaubat, malam yataghurghir, selama dia belum nazak atau belum sakaratul maut, binafsihi, dengan dirinya. Dari hadis Rasulullah SAW tersebut dijelaskan bahwasannya ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan iblis ke muka bumi ini, iblis ini bersumpah demi Allah, demi sifat kemuliaan dan keagungan Allah, dia akan terus menerus menggoda Bani Adam selama ruhnya masih dikandung badan. Ketika iblis bersumpah demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala pun menjawab, demi sifat kemuliaanku dan keagunganku, aku tidak mencegah Bani Adam untuk bertobat. Artinya apa? Allah akan menerima taubat Bani Adam selama
dia masih hidup dan belum sakaratul maut. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang iblis alaihi itu adalah musuh kita yang nyata, ya walaupun keberadaannya tidak tampak oleh kedua mata kita. Perlu kita ketahui bahwa sesuatu hal yang ada itu tidak harus tampak oleh kedua mata. Sesuatu yang ada, yang nyata keberadaannya, tidak harus tampak oleh kedua mata biasa, sebab manusia itu dalam pandangan matanya sangat-sangat terbatas. Namun demikian, kita sebagai seorang yang beriman kepada Allah meyakini betul akan keberadaan setan, keberadaan iblis alaihi ini yang menjadi musuh kita yang nyata, yang selalu berusaha dengan berbagai macam perangkap, dengan berbagai macam tipu daya, dari depan, dari belakang, dari samping kanan, samping kiri, menggoda kita selaku umat manusia untuk diajak ke jalan yang sesat. Tetapi insya Allah, jikalau kita selalu berzikir kepada Allah, berusaha melawannya dengan memperbanyak baca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah setan itu akan kecewa, setan itu akan tersesat, dan insya Allah kita semuanya akan diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sedikit yang Al-Fakir dapat sampaikan. Namun demikian, mudah-mudahan dapat menjadi tambahan ilmu yang barokah dan manfaat fid dini wad dunya hatta al-akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.